Ibu Winda pun yang baru pulang dari kantor polisi terkejut bukan main saat itu. Karena mendapati anaknya sudah terbujur kaku dengan tampang yang mengenaskan. Beberapa waktu yang lalu, warga pun digegerkan oleh seorang tukang ojek yang mengantarkan seorang perempuan yang minta diantarkan ke warung untuk membelikan susu tuh. Jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel horor kesayangan kita, Horror Area. Ini tempatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Kali ini gue akan bawain sebuah trade horor yang cukup serem, berjudul Kuntilanak, karya Najulpa atau Jea. Bagi kalian yang memiliki cerita horor dan ingin bacakan di sini, di Horror Area, silakan aja. Kirim cerita kalian ke DM Instagram kami di sini di bawah ini nih ya. Ya, kami tunggu ceritanya ya. Terima kasih. So, tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat sama-sama ceritanya di sini di Horror Area. Oke, kali ini gue akan ceritain sebuah kisah yang dialami oleh salah satu keluarga Jea, sang pembuat cerita ini, tentang perempuan cantik yang mempunyai perjalanan hidup yang sangat kelam dan mengalami berbagai kejadian tragis semasa hidupnya, hingga pada akhirnya ia pun disegani oleh warga sekitar. Kira-kira siapa dia, dan kira-kira apa yang terjadi pada perempuan tersebut sebenarnya? Jadi begini ceritanya. Kisah ini terjadi beberapa tahun silam, di mana hidup seorang gadis yang sangat cantik, bernama Winda. Ya, warga desa mengenalnya dengan sebutan Winda, si kebang desa. Parasnya sangat cantik, berkulit putih bersih, dan mempunyai badan yang sangat ideal. Selain mempunyai paras yang sempurna, Winda pun dikaruniai hati yang baik, juga ramah kepada setiap orang. Awalnya, hidup Winda pun baik-baik saja sebelum Winda mengenal orang itu. Orang yang membuat hancur dan membuat Winda kehilangan akal sehat tuh. Masa-masa SMA-nya, Winda pun berjalan sangat mulus. Winda pun mempunyai banyak teman dan mempunyai keluarga yang sangat harmonis tuh. Hingga akhirnya, Winda pun bertemu dengan seseorang yang membuat hidupnya hancur dan penuh tekanan. Orang tersebut katanya sangat dicintai oleh Winda, namun nyatanya, dia jugalah yang membuat hidup Winda hancur berantakan dan menderita. Orang tersebut tak mempunyai akal sehat dan tidak bertanggung jawab. Di umurnya yang menginjak 23 tahun, Winda sudah merasakan penderitaan yang amat sakit. Berkali-kali ia mencoba mengakhiri hidupnya, namun semuanya gagal. Sang ibulah yang selalu mengagalkan aksi. Sudah terhitung dari 5 bulan yang lalu, Winda hampir 10 kali itu ingin menghabisi nyawanya sendiri. Winda seakan merasa tak kuat untuk menghadapi hidup ini sendirian. Ya, bukan hanya Winda, keluarganya pun sama. Dan mungkin juga jika kalian berada di posisi Winda kali ini, kalian juga nggak akan kuat untuk menghadapinya. Winda pun masih saja berharap pada suaminya untuk pulang dan menantikan kelahiran buah hatinya bersama mereka. Berharap bahwa suaminya itu akan sadar dan mau menemaninya barang sebentar saja. Memberikan kekuatan dan memberikan kasih sayang untuk dirinya dan calon anaknya. Saat ini Winda sedang mengandung buah hati mereka yang sebenarnya tak ia inginkan tuh. Ia hamil di luar pernikahan dan mempunyai suami yang tak waras, merupakan suatu cambuk yang amat menyakitkan bagi Winda. Belum lagi omongan warga yang membuat batinnya semakin hari semakin tertekan tuh. Tiap hari yang dilakukan Winda hanyalah berdiam diri dalam kamarnya, tanpa mau keluar, dan terus memanggil-manggil nama suaminya tersebut. Mas Denny, kapan kamu mau pulang, Mas? Ibu Winda pun hanya bisa menangis melihat anaknya yang semakin hari semakin memprihatinkan tuh. Hati ibu mana yang tak teriris melihat anaknya seperti itu. Perihal suami Winda, sudah 1 bulan lamanya ia meninggalkan rumah. Dari rumor yang beredar, katanya suaminya tersebut pergi bersama wanita lain, dan kini sudah menikahinya tuh. Kurang ajar banget. Mereka menikah secara siri, dan kini entah tinggal di mana mereka. Hingga kandungan Winda menginjak usia 6 bulan pun, suaminya belum kunjung datang tuh.
Dan pagi itu, ada salah satu orang warga yang datang ke rumah sederhana milik Winda. Sebut saja Pak Kamto. Dia seorang warga yang merupakan ajudan dari kepala dusun desa tersebut. Beliau menyampaikan berita bahwa Denny, suami Winda tersebut, telah ditangkap oleh kepolisian karena sedang mengadakan pesta miras bersama beberapa pria dan wanita di salah satu gubuk yang sepertinya sudah menjadi markas mereka berkumpul. Bu, itu Mas Denny ditangkap polisi. Loh, kenapa toh Pak? Kok bisa ditangkap? Pak Kamto pun hanya bisa mengembuskan napas dengan kasar tuh. Kena gerebek pas pagi pesta miras. Astagfirullah. Ibu Winda pun mendengar itu terkejut tuh. Ia hanya takut Winda mendengar ini semua dan berbuat nekat untuk menyakiti dirinya sendiri. Ditinggal suaminya saja, dia sudah tertekan. Bagaimana kalau dia tahu suaminya di penjara? Ya udah Pak, tunggu sebentar. Saya ambil tas terus Bapak antar saya ke kantor polisi ya. Jangan sampai Winda tahu. Tolong Pak, saya takut dia kenapa-napa. Pak Kamto pun hanya mengangguk tuh sebagai persetujuan. Baik Bu, saya antarkan Ibu ke kantor polisi. Untuk masalah Winda tenang aja. Dia nggak akan tahu tentang berita ini. Ibu Winda pun masuk tuh dan mengambil tas miliknya. Tak lupa ia juga berpamitan tuh kepada Winda. Terlihat anaknya tersebut sedang duduk termenung tuh di ruang tamu. Win, Ibu pergi dulu sebentar ya. Mau ada urusan. Namun Winda pun tak menjawab kala itu. Hanya ada tatapan kosong yang mengerikan di wajahnya. Ibunya pun lantas mengecup kening Winda dan langsung pergi ke kantor polisi tuh. Tanpa ibunya ketahui, Winda telah mendengar semuanya. Percakapan ibunya bersama Pak Kamto tuh. Winda mendengar dengan jelas bahwa suaminya kini berada di penjara karena ditangkap oleh kepolisian. Winda sampai nggak sadar tuh, air matanya sudah turun bercucuran sangat deras. Winda pun sudah merasa nggak kuat lagi tuh saat itu. Sepertinya sudah cukup penderitaan kali ini. Winda pun berpikir, sudah nggak ada lagi yang menyayanginya, kecuali sang ibu. Orang hanya kasihan melihat kondisinya saat itu yang sangat memprihatinkan. Ia berpikir tak ada lagi gunanya dia hidup tuh. Akhirnya Winda pun berjalan tuh menuju kamar tidurnya. Air matanya pun kian deras turun membasahi wajahnya yang cantik tersebut. Sesampainya ia di kamar, ia lalu mengambil sebuah botol yang berisikan obat. Entah obat apa obat tersebut. Winda pun akhirnya meminum tuh segenggam obat yang berada di tangannya. Dengan sekali teguk, badannya pun langsung menegang kala itu. Napasnya terasa sesak, mulutnya mengeluarkan banyak busa tuh. Hingga beberapa menit kemudian, kini tubuh Winda sudah bisa bergerak lagi. Tubuhnya sudah kaku, dan Winda telah tiada tuh. Ibu Winda pun yang baru pulang dari kantor polisi terkejut bukan main saat itu. Karena mendapati anaknya sudah terbujur kaku dengan tampang yang mengenaskan. Ia pun berteriak histeris dan meminta pertolongan dari warga sekitar. Hingga akhirnya beberapa warga pun datang untuk membantu Bu Winda tuh. Di hari itu juga, Winda pun dimandikan dan dimakamkan di sebuah pemakaman yang letaknya tak jauh tuh dari rumah mereka. Ibu Winda pun belum juga berhenti menangis tuh tanpa ia sadari. Bahkan ketika di pemakaman pun, ia nyaris pingsan. Di liang lahat Winda pun diberikan beberapa perlengkapan bayi itu. Karena bayi yang ada di kandungan Winda pun sudah nggak bisa diselamatkan lagi tuh. Dan menurut kepercayaan orang Jawa, jika ada ibu hamil yang meninggal beserta janinnya, maka di liang lahat tersebut harus diberi perlengkapan bayi dan sebagainya. Tapi itu sudah menjadi kepercayaan yang sudah tak bisa dipisahkan lagi. Walaupun kenyataannya, arwah dari Winda pun sepertinya belum tenang tuh. Semenjak kematian Winda, banyak warga yang diteror oleh sosok Winda yang menjelma menjadi kuntilanak dengan wajah yang sangat mengerikan tuh. Beberapa waktu yang lalu, warga pun digegerkan oleh seorang tukang ojek yang mengantarkan seorang perempuan yang minta diantarkan ke warung untuk membelikan susu tuh. Awalnya perempuan itu terlihat sangat cantik dengan gaun putihnya. Namun di tengah perjalanan, tukang ojek ini mulai merasa ada yang aneh dari penumpangnya tersebut. Setiap kali diajak bicara, wanita tersebut hanya mengangguk atau menggeleng saja.
Hingga tibalah tuh mereka di satu warung. Dan tukang ojek ini pun meminta si penumpang turun tuh. Betapa terkejutnya ia bahwa si wanita tersebut telah menghilang tuh. Tak ada siapapun di sana karena waktu itu sudah larut malam. Jikalau wanita itu terjatuh atau turun, pasti akan terlihat bukan? Tapi sampai tukang ojek ini kembali ke pangkalan, ia tak melihat lagi tuh perempuan tersebut. Dan salah seorang teman di pangkalannya pun bilang bahwa ia tadi tak melihat ada wanita yang dibonceng oleh temannya tersebut. Tukang ojek itu pun hanya sendirian, dan ia berbicara sendirian pula. Ada juga warga lain yang menuturkan bahwa dirinya pernah diperlihatkan oleh sosok Winda tersebut. Sebut saja namanya Atun. Sore itu ketika menjelang adzan tiba, Atun pun sedang berjalan tuh, hendak menuju ke warung yang letaknya di pinggir jalan. Saat melewati pohon yang sangat besar, dirinya melihat ada sesuatu yang melayang di atasnya. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat sosok Kunti yang sedang duduk di atas pohon tersebut dengan tampang yang mengerikan. Sosok itu pun terus tertawa, dan wajahnya jelas terlihat oleh Atun tuh. Wajahnya sangat mengerikan dengan mata hitam dan mulut mengeluarkan serta nanah. Terlihat kuku yang sangat panjang di tangannya, mirip sekali dengan ranting pohon. Setelah melihat itu, Atun pun mengurungkan niatnya tuh untuk pergi ke warung dan berbalik arah menuju rumahnya kembali. Kejadian singkat tersebut membuat Atun takut bukan main tuh. Dan kejadian tersebut takkan ia lupakan selamanya. Karena terlalu banyak laporan warga yang katanya sering melihat sosok Winda, akhirnya perangkat desa pun memutuskan untuk mengadakan pengajian dan memberi beberapa sesajen agar hantu yang diyakini sebagai arwah Winda itu pun tidak menakut-nakuti warga desa lagi. Ibu Winda pun sangat sedih karena rumor tentang anaknya yang tersebar hingga ke penjuru desa. Hampir setiap hari, ia menangis tuh dan menyesali perbuatannya. Andai saja hari itu ia tak pergi ke kantor polisi itu, mungkin kejadiannya akan berbeda. Hatinya terlalu sakit untuk menerima kenyataan jika anaknya benar-benar telah meneror warga desa. Dan sejak hari itu, rumor tentang sosok Winda pun masih diyakini oleh banyak warga. Sosok Winda pun masih kerap muncul di pepohonan atau berjalan ke pangkalan ojek pada malam hari. Walaupun tak sesering dulu, namun tetap saja warga merasa resah karena diteror oleh sosok Winda. Ya, Winda si kembang desa yang mati secara tragis, menyimpan banyak dendam, dan kini menghantui warga desa tuh. Makasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa klik lonceng icon agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update. Buat kalian yang punya cerita horor dan ingin dibacakan di sini di horror area, silakan aja. Kirim cerita Anda ke DM Instagram kami di bawah ini. Ya, terima kasih. Kami tunggu ceritanya ya. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.